Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mana ya? Link sekolah minggu Kalam Kudus Malang, kok nggak ketemu? Ah, ini dia. Loh, tapi kok nggak bisa dibuka ya? Loh, kenapa ini? Oh iya, lupa. Belum menyapa lewat pantun rupanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, mengingat kembali pada belalang, tak diawasi tapi bisa tenang. Yuk beribadah dengan sukacita, yuk beribadah dengan sukacita. Ayo beribadah. Halo Kak Anita. Selamat pagi Bu Selamat Murti. pagi Kak Anita. Iya. Sekarang pakai masker ya? Iya, pakai Iya. masker. Kita sapa dulu Oke, adik-adik. mari kita Iya. sapa. Halo, selamat pagi adik-adik Halo. semua. Iya, hari ini ada yang beda. Kak Anita sama Bu Murti memakai masker. Kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker. Sekarang kan berdekatan. Yuk adik-adik, ini Bu Murti Udah waktunya ya? jam 8. Ah. Adik-adik siap mau memuji Tuhan? Siap. Ayo, Ya. kita mau pujikan. Sukacitaku. Oh, sukacitaku. Apa adik-adik bersukacita hari ini?
Pastinya semua happy. Yuk kita pujikan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 cuap. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 cuap. Mari adik-adik kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengar, mau memuji Tuhan, mau memulai ibadah ini. Tuhan Yesus sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bu Murti, dulu Iya. waktu Kak Anita masih kecil, Iya. itu Kak Anita kecil sendiri di antara teman-teman. Iya. Apakah adik-adik juga ada yang demikian? Ada Kak Anita. Ada ya? Ada yang Nah. tinggi, ada Iya, yang pendek. Dulu minder Kak Iya. Anita. Karena kecil sendiri, tapi ternyata Tuhan itu nggak melihat, oh dia tinggi, Iya. dia pendek. Enggak. Karena apa, Bu Murti? Tuhan mengasihi kita Nah, semua, benar. tidak pilih-pilih Tuhan Iya, itu. karena semua berharga di mata, Mata Tuhan. Big or short, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak hari ini. Yuk, kita sama-sama siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Hai adik-adik, kakak senang sekali pada hari ini bertemu kembali. Kita sebentar lagi mau belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu, mohon Tuhan memimpin dan menolong supaya kita boleh mengerti dan terlebih lagi menjadi anak-anak Tuhan yang suka melakukan firman. Kita berdoa ya, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk mengerti, memahami firman-Mu hari ini. Dan terlebih lagi dengan pertolongan Tuhan yang sama, kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kakak yang akan menyampaikan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak masuk di dalam cerita pagi ini, kakak mau tanya. Sudah 1,5 tahun ya, bahkan lebih, kita tidak bisa lagi beribadah di gereja bersama-sama. Pasti semua rindu, kangen sekali dengan suasana di gereja. Pagi-pagi kalian berangkat ke gereja, bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak. Ayo sekarang Kak Elizabeth tanya dulu, apa yang paling kalian rindukan? Iya, kalian rindu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Sama, semua kakak-kakak sekolah minggu juga sangat rindu dengan kalian. Apalagi dengan teman-teman, betul. Biasanya kalau sebelum mulai sekolah minggu, kita ingat-ingat ya, kita suka main-main dulu dengan teman-teman kita. Lalu apa lagi? Oh, iya, melayani Tuhan. Betul, biasanya di setiap kelas, kakak-kakak sekolah minggu suka mengajarkan kepada kita untuk belajar melayani Tuhan. Ada yang membawakan kantong persembahan, ada yang belajar untuk memimpin doa, ada juga yang belajar untuk memimpin puji-pujian. Bahkan ada adik-adik yang tidak disuruh
membantu menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan kelas, apa yang perlu dibantu. Wah, hebat. Artinya kita kangen dengan semuanya itu ya. Lalu, Kak, kalau begitu kita sudah tidak lagi bisa melayani Tuhan ya. Sejak ada corona ini, jadi nggak bisa ketemu lagi dengan kakak-kakak dan juga teman-teman di kelas dan tidak bisa melayani lagi, tidak bisa melayani Tuhan lagi. Apakah betul? Ternyata bukan tidak bisa melayani lagi adik-adik. Ternyata melayani Tuhan itu tidak melihat tempat, waktu, dan kita harus ada di gereja. Ternyata melayani Tuhan itu dimanapun kita berada, kita dapat dan terus melayani Tuhan. Di rumah bisa, Kak? Bisa. Wah, bagaimana caranya? Dan apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa melayani Tuhan walaupun kita tidak bertemu di gereja? Nah, sebelum kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita melayani Tuhan dan bagaimana caranya, kita mau belajar 2 tokoh di Perjanjian Baru tentang tokoh sepasang suami istri adik-adik. Siapa mereka? Kakak mau ajak kalian membuka Alkitab kita ya. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya kita buka. Bagi yang sudah bisa membaca, bantu bersama-sama dengan kakak kita membaca. Yang belum bisa didampingi oleh papa mama ya. Kita akan buka di dalam kitab Perjanjian Baru di kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan nanti adik-adik bisa baca selanjutnya ya, ayat-ayat selanjutnya. Kakak hari ini ajak kalian membaca di pasal 18 ayat 1 sampai 4 saja. Demikian firman Tuhan. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Amin. Adik-adik, ternyata 2 tokoh tadi, sepasang suami istri tadi bernama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka adalah pendatang adik-adik, pendatang dari kota Italia. Mereka sebenarnya tinggal di Roma. Lalu di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika Kaisar Claudius menyuruh orang-orang Yahudi untuk keluar dari kota tersebut, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla pergi ke Korintus. Disitulah mereka bertemu dengan Bapak Paulus. Siapa yang tidak kenal Bapak Paulus? Kalian pasti ingat ya, Bapak Paulus adalah seorang penginjil. Seorang yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk memberitakan tentang firman Tuhan, mengajar orang tentang firman Tuhan, membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Bapak Paulus sebelum dari Korintus, perjalanan dari Athena, perjalanan-perjalanan yang dilalui oleh Bapak Paulus itu benar-benar sungguh dipakai untuk mengabarkan Injil Tuhan. Sehingga pada waktu bertemu dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla dapat menceritakan bagaimana pelayanan Bapak Paulus kepada kedua orang ini. Nah, ternyata adik-adik, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini orangnya terkenal ramah, baik hati. Mereka sangat menyambut Bapak Paulus. Mereka meminta Bapak Paulus untuk tinggal di rumah mereka. Dan disitulah mereka belajar. Seperti yang kakak katakan tadi, belajar bagaimana melayani Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, belajar bersama-sama bagaimana melayani orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, ada hal yang menarik di sini ya. Pekerjaan mereka ternyata sama loh. Mereka sama-sama tukang pembuat
kemah. Adik-adik pasti tahu ya, kemah itu seperti apa, tempat kita untuk bisa berteduh dari panas ataupun hujan. Nah, ternyata waktu itu mereka membuat kemah itu bukan hanya untuk diri mereka, tetapi mereka juga buat dengan begitu baik, begitu bagus untuk dapat dijual pada waktu itu ya. Nah, nggak gampang membuat sebuah kemah. Pasti mereka juga harus berusaha bahwa kain yang begitu panjang, mereka harus gunting, mereka harus potong, mereka jahit, mereka sambung dengan tali, dan membuat kemah itu menjadi sebuah kemah yang kuat dan juga kemah yang dapat dipakai dengan lebih lama lagi. Mereka semangat sekali ya adik-adik, pekerjaan mereka ini ternyata bukan hanya mencari keuntungan diri mereka loh. Ketika kemah itu sudah jadi, mereka jual memang, lalu uangnya mereka bukan hanya pakai untuk kebutuhan diri sendiri, untuk membeli ini itu yang tidak berguna, tetapi ternyata mereka memakai uang penjualan kemah itu untuk membantu pelayanan. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla bukan hanya ramah, tetapi dengan keahlian yang mereka dapat dari orang tua mereka belajar dari orang tua mereka pada zaman itu, sungguh-sungguh belajar membuat kemah yang baik, sehingga ketika mereka sudah dewasa, mereka pakai itu untuk melayani Tuhan dengan cara seperti tadi. Ketika menjual, uangnya dipakai juga untuk menolong Bapak Paulus di dalam melayani Tuhan. Ketika Bapak Paulus harus berpindah-pindah kota, perjalanan untuk membiayai Bapak Paulus ke tempat-tempat lain, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla pun membantu. Dan juga adik-adik, di rumah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla juga banyak orang yang mau belajar firman, dan juga Bapak Aquila, Ibu Priscilla pun juga membantu mereka yang membutuhkan. Luar biasa ya dua orang ini. Nah, satu kali Bapak Paulus ini berencana untuk pergi ke suatu kota yang lain, yaitu kota Efesus. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ingin menyertai perjalanan Bapak Paulus ini. Akhirnya mereka bersama-sama pergi ke Efesus. Untuk apa? Tetap adik-adik, untuk memberitakan Injil, untuk mengajar orang tentang kebenaran firman Tuhan, mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan melayani di rumah-rumah ibadah atau di dalam gereja ya kalau yang sekarang ya. Nah, disitulah Bapak Paulus berkata bahwa dia harus juga meninggalkan Efesus. Dia harus melanjutkan ke kota Kaisarea. Tetapi Bapak Aquila dan Ibu Priscilla tetap tinggal di Efesus. Tetap melayani orang-orang di Efesus. Tetap menjadi tukang kemah yang terus bekerja dan juga melayani Tuhan. Nah, adik-adik, di kota Efesus ya, ada seorang yang bernama Bapak Apolos. Sama, dia seperti Bapak Paulus, dia seorang yang pandai berbicara tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Dan Bapak Apolos ini bertemu dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ketika mengajar di rumah ibadat. Lalu dengan keramahan yang sama, Bapak Aquila, Ibu Priscilla mengajak untuk Bapak Apolos datang ke rumahnya, tinggal di rumahnya. Apa yang mereka lakukan di rumah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla adik-adik? Bapak Aquila dan Ibu Priscilla memberikan semangat kepada Bapak Apolos untuk tetap melayani dan juga mengajarkan hal-hal yang Bapak Apolos belum tahu atau belum mengerti. Jadi mereka sama-sama bertumbuh ya, belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Mengajak setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk percaya dan mengerti firman Tuhan. Luar biasa sekali ya pelayanan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini. Nah, apa ya yang kita dapatkan dari pelayanan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla tadi adik-adik? Iya betul. Kalau adik-adik ingat, kakak cerita dari awal sampai akhir,
kakak menyebutkan ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pelayanan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla yang dapat kita lakukan sekarang ini. Yang pertama, keramahan. Kita dapat melayani Tuhan dengan keramahan kita. Walaupun Kak Elizabeth pakai masker, kalian percaya ya Kak Elizabeth lagi senyum ini kepada kalian ya lewat kamera. Ya, artinya keramahan itu bukan hanya tersenyum, menyapa, tetapi keramahan itu memberikan sebuah pengaruh yang besar adik-adik. Keramahan itu membuat orang merasa diterima. Keramahan itu membuat orang yang belum kenal sama sekali menjadi tenang, menjadi senang, menjadi lebih dekat lagi. Nah, itu yang kita dapatkan dari pelajaran dari kehidupan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, yaitu keramahan mereka untuk menyambut orang yang sudah kenal maupun orang yang belum mengenal kita. Kakak mau cerita sedikit saja adik-adik, beberapa hari lalu ya, kakak ikut Zoom salah satu kelas di mana beberapa kakak sekolah minggu harus menjadi kakak-kakak pembimbing di kelas itu. Artinya kan kakak nggak kenal ya adik-adik yang ada di kelas yang baru ini. Tapi apa yang membuat Kak Elizabeth dan kakak-kakak yang baru ini semangat dan terharu? Yaitu keramahan kalian. Ketika kakak-kakak yang sudah lama di kelas itu memperkenalkan kami, adik-adik yang baru kami kenal itu di layar laptop dan HP mereka lewat Zoom, mereka tersenyum, melambai-lambaikan tangan. Halo Kak, salam kenal. Wah, Kak Elizabeth merasa diterima, Kak Elizabeth merasa senang. Dan juga kakak-kakak yang lain yang baru pun pasti merasakan yang sama. Keramahan itu mungkin adik-adik nggak merasa, aku cuman itu Kak, aku cuman melambaikan tangan, aku cuman memperkenalkan diri, aku cuma menyapa. Tapi adik-adik pengaruhnya besar sekali. Orang merasakan bahagia karena kalian memberikan keramahan itu. Dan merasa orang lain diterima bersama, bersahabat dan berteman dengan kalian. Itu menjadi berkat ya, itu melayani Tuhan. Yang kedua, kita dapat melayani Tuhan bukan hanya dengan keramahan, tapi juga dengan apa yang kita miliki kita berikan kepada Tuhan. Yang kita miliki adik-adik sebenarnya itu semuanya dari Tuhan. Nah contoh, kalau kita memiliki suara yang baik, kita bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan suara kita. Yang bisa main musik, kita benar-benar tekun belajar sehingga musik kita juga boleh dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Oh Kak, aku di sekolah bisa pelajaran ini, matematika mungkin, pelajaran IPA atau pelajaran yang lain yang sekarang adik-adik sedang pelajari ya, karena tugas utama kalian kan belajar ya. Apakah bisa buat melayani Tuhan? Sangat bisa adik-adik. Ingat Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ya, ketika kalian mengutamakan belajar dengan sungguh-sungguh walaupun harus lewat online dulu ya, belum ketemu langsung dengan guru-guru kalian, kalian sungguh-sungguh sampai pada waktunya nanti kalian sudah dewasa, ilmu yang kalian dapat itu dapat kalian terapkan, dapat menjadi berguna bagi orang lain. Kalian mungkin bekerja, mendapatkan uang, dan uang itu bisa kalian pakai untuk melayani Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi kalian belajar untuk melayani Tuhan. Mungkin dengan persembahan kalian kepada gereja untuk membantu bagian misi, untuk dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang jauh, yang kita mungkin nggak bisa jangkau, nggak bisa datang. Wah, luar biasa ya. Ternyata uang yang kita punya, kita juga bisa melayani Tuhan. Bahkan juga kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan di sekitar kita. Adik-adik, ternyata kita bisa ya melayani Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang kita dapat lakukan untuk melayani Tuhan? Yaitu membantu orang, menolong orang untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Waduh Kak, ini contohnya apa ya? Contohnya kalau di rumah ya, kita saling mengingatkan. Mungkin dengan papa mama, kalau yang punya adik atau punya kakak, saling mengingatkan tentang firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Misalnya nih, boleh nggak Kak aku mengingatkan papa mama atau adik atau kakak kalau lupa berdoa? Boleh sekali.
itu artinya kalian mau belajar mengingat firman Tuhan. Kalau sebelum makan tiba-tiba mungkin ya papa kalian langsung hap makanannya, lupa berdoa. Kalian langsung ingat, papa jangan lupa berdoa, bersyukur sama Tuhan. Wah, papanya pasti senang. Oh iya, betul. Sampai lupa ya berdoa. Atau ketika kalian sudah mulai selesai bermain, kalian mengajak papa mama kalian, papa mama ayo baca Alkitab, bacakan aku firman Tuhan, ayo kita nyanyi lagu-lagu sekolah minggu supaya rohani kita semua semakin bertumbuh dan kuat. Misalnya adik-adik ajak nyanyi adiknya atau kakaknya lagu-lagu sekolah minggu atau bergantian. Lalu membaca firman Tuhan satu ayat mungkin dan ditutup dengan berdoa bersama. Itu juga melayani Tuhan adik-adik. Artinya kita bersyukur ya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menebus dosa kita. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya. Bagi rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan adalah melayaninya adik-adik. Dan terlebih lagi Tuhan berjanji, Tuhan akan memampukan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Nah, sebelum kakak tutup dalam doa, kakak mau ajak kalian nyanyi satu lagu, tapi satu kali saja ya, tentang ajakan melayani. Pasti adik-adik bisa semua ya. Nanti di rumah pakai gerakan ya. Yuk kita nyanyi kakek-kakek nenek-nenek ya. Oke? 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan. Tuhan tidak memandang umur kami, tidak memandang siapa kami, tapi Tuhan akan menolong kami ketika kami mau belajar melayani Tuhan, yaitu sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah memilih kami. Kami adalah anak-anak yang istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktunya kita akan membaca ayat hafalan kita minggu ini ya adik-adik. Terambil di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan bersama kalian yang sudah bisa membaca ya. Yang lain dibantu oleh papa mamanya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita percaya ya adik-adik, sambil membaca kita mengingat dan bersyukur karena kita dipakai oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Amin. Nah adik-adik, barusan adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang Priscilla dan Aquila. Bagus ya ceritanya, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Sekalian menyanyikan lagu Pakailah Aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami nyanyikan bersama-sama. Tuhan, pakailah kami meskipun kami adik-adik yang ada di rumah masih kecil. Tuhan, pakailah adik-adik untuk menjadi alat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami semua, baik itu anak kecil maupun orang dewasa yang mendengarkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pakailah kami semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Pakailah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah papa dan mama kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas HVS, 1 lembar kertas lipat, warna apa saja yang kalian punya ya. Lalu ada spidol, gunting, ada lem, dan krayon. Kalian bisa memakai juga pensil warna atau spidol warna yang pokoknya yang kalian punya. Hari ini kita akan membuat tenda adik-adik. Nah, bahan yang lain kakak singkirkan dulu ya. Kita akan membuat tenda dari kertas origami atau kertas lipat. Pertama, kita akan membuat kertas lipat ini menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, selanjutnya bagian atas kita akan lipat seperti ini ya. Jadi lihat ya, tonnya ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk supaya tenda kita bisa berdiri. Kita balik, kita lipat seperti tadi. Sudah seperti ini ya adik-adik ya. Kita akan buat lipatan lagi seperti yang awal. Seperti ini. Bagian ini juga kita lipat. Kalau sudah seperti ini adik-adik ya. Lalu kita akan gunting seperti ini ya. Kita akan gunting bagian sudut-sudutnya sesuai dengan lipatannya tadi ya adik-adik ya. Seperti ini. Lalu setelah digunting, bagian ini juga digunting bentuk persegi ya. Ini, terus ini juga. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu bagian atas kita akan membuat pintu dari tenda kita. Bagian atas ini kita akan gunting juga adik-adik, batasnya sampai di lipatan ya, seperti ini. Nah, kakak tunjukkan ya, kelihatan ya, seperti ini. Nah, tenda kita belum selesai. Kita akan mengambil kertas HVS sekarang. Kita akan
membuat tenda ini berdiri. Kertas HVS-nya kita buat untuk alas supaya tenda kita bisa berdiri. Caranya kita akan lem. Balik bawah, kita lem ya adik-adik ya, ke sisi paling bawah yang tadi. Kita lem. Terserah adik-adik mau taruh di pinggir atau di tengah tendanya, terserah adik-adik ya. Yang penting ada bagian sisi yang kosong untuk kita menulis ayat hafalan kita hari ini. Lalu kita buat lipatan sebagai pintu dari tenda kita. Ini kita ikutin bekas lipatan yang tadi ya adik-adik untuk pintu dari tenda kita. Nah, sudah selesai tenda kita. Sekarang kakak akan memakai spidol warna biru. Kalian terserah memakai spidol warna apa, terserah kalian, untuk menulis ayat hafalan kita pagi ini. Ayat hafalan kita terambil di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita, nah, ayat hafalannya sudah selesai kakak tulis. Jadi seperti ini ya. Supaya lebih cantik, lebih bagus, adik-adik bisa hias. Contohnya, kakak ambil krayon warna coklat tua. Kakak buat di sini seperti batu-batu ya. Adik-adik bisa tambahkan ada pohon atau yang lain-lain supaya lebih cantik, lebih bagus, lebih menarik. Nah, hiasan yang kakak buat seperti ini. Kalian buat sesuai dengan apa yang kalian ingin ya, supaya aktivitas kita lebih menarik dan kita juga semangat untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Aktivitas kita sudah selesai. Adik-adik, aktivitas yang kita sudah buat ini mengingatkan selalu kepada kita. Apa yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat pakai untuk melayani Tuhan. Kiranya kalian semua terus menjadi saksi-saksi Tuhan ya, yang berani dan setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa minggu depan.